Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang telah membuat gempar seluruh dunia. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap cukup istirahat. Semoga semuanya tetap sehat sampai pandemi ini hilang dari muka bumi. Kenalin, saya Darto. Kali ini akan banyak berbicara mengenai selesai dengan diri sendiri, siap berkontribusi. Jadi, gimana caranya jadi jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang matang, yang selesai dengan diri sendiri, gak ada berantem-berantem lagi sama diri sendiri, kemudian siap berkontribusi, siap bermanfaat untuk lingkungan seluas-luasnya. Nah, sekarang saya pengen ngajak kita semua untuk berpikir, ngajak kita semua untuk sama-sama memahami akan masalah yang terjadi sama anak muda hari ini. Kalau yang saya pribadi lihat, hari ini tuh lagi sering-sering banget terdengar anak muda itu ngebahas masalah kejiwaan, kayak mental illness, depresi, atau quarter life crisis. Dari situ timbul pertanyaan, apakah semua anak muda lagi krisis jiwa-jiwanya? Ada apa ini? Dan hal-hal kayak gitulah yang lagi hype banget terdengar saat ini. Hari ini, anak-anak muda selalu pengen dipahami, selalu pengen dikuatkan, selalu pengen menerima dan menerima. Mental memberinya itu akhirnya menjadi tertutup sama tadi, karena semuanya self-centris. For your information, ini jadi salah satu karakteristik gen milenial loh guys. Anak-anak muda itu semuanya tentang aku. Misal nih, kita lihat meme atau postingan-postingan di sosial media, kita sering banget ngomong, wah gila itu mah relate banget sama gue, iya nggak? Itu berarti hal yang relate sama diri kita sendiri berarti hal yang kita sukai banget dong. Hingga akhirnya anak muda itu bergelut tentang all about me. Ini akhirnya tercipta generasi yang jiwa-jiwanya lemah, dikit-dikit protes, dikit-dikit sakit hati, dan sebagainya. Akhirnya gimana mau berkontribusi kalau dalam diri kita sendiri aja terdapat penyakit? Padahal teman-teman kalau kita tahu nih, Allah itu nyiptain manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Percaya deh, jiwa kita itu lebih kuat dari apa yang kita sangka selama ini. Kalau kita sering baper, itu sebenarnya gak kayak gitu tuh. Jiwa kita itu lebih kuat dari itu. Pernah gak sih mikir, mungkin kita ngerasa kerdil, tapi sebenarnya seluruh alam semesta ini Allah tundukkan buat kita. Berarti ada peran luar biasa yang sebenarnya harus kita jalankan. Tapi karena tadi banyak banget distraksinya, akhirnya kita skip. Ada yang masih ingat Quran Surat Al-Anbiya ayat 105? Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kira-kira gimana kualitas generasi orang-orang yang mempusakai, yang memimpin peradaban di dunia? Pasti orang-orang yang terdepan dalam ilmu pengetahuan, orang-orang yang terdepan dalam teknologi, orang-orang yang manajemen dirinya bagus, ya nggak? Jadi sebenarnya ketika kita ingin menjadi hamba-hamba yang soleh, Allah itu ngasih mimpinya tinggi banget loh. Ngasih mimpinya sama kita adalah untuk mempusakai bumi, untuk menjadi orang-orang yang memimpin nanti. Kira-kira gimana sih caranya buat kesana? Gimana caranya bikin anak-anak muda yang hari ini akhirnya terlena sama hal-hal yang gak penting, akhirnya waktunya habis buat nongkrong, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, menjadi orang yang siap berkontribusi, orang yang siap berkarya. Ini nih yang sebenarnya kita akan bahas teman-teman. Kita masuk ke poin yang pertama, selesai dengan diri sendiri. Sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu, kenapa sih banyak anak muda yang belum selesai sama dirinya sendiri? Kalau menurut saya ada 3. Yang pertama, jiwa-jiwa yang gak bebas. Yang kedua, gak percaya sama life hacks yang udah Allah kasih. Yang ketiga, disetir hawa nafsu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jiwa yang gak bebas. Yang namanya manusia itu ketika hidup di bumi, gak ada yang namanya independen. Mau dia menghamba pada siapapun, mau hamba dunia, mau hambanya Allah, itu gak ada yang independen. Yang namanya bos, pasti punya bos lagi. Yang namanya CEO, pasti ada lagi di atasnya. Pun begitu dengan kita sebagai manusia biasa. Kita ini gak akan pernah bebas, kecuali kita hanya menghamba pada Allah. Kenapa? Walaupun ketika kita menghamba sama Allah, kita gak bebas juga dong. Berarti lo harus sholat 5 waktu,
berarti lu harus mengamalkan nilai dan sebagainya. Tapi ketika kita menghamba sama Allah, bos kita itu cuma satu. Bos kita sang pencipta semesta. Udah pasti manusia yang dia menghambanya bergantungnya cuma sama Allah, itulah sebebas-bebas manusia. Ketika kita bergantung sama standarnya dunia, itulah yang membuat kita gak selesai sama diri sendiri. Misalnya standar percintaan. Orang tuh hari ini kalau jomblo, wah, lo tuh gak keren banget, merana banget, lonely. Pokoknya lo tuh makhluk paling malang di dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi berlomba-lomba cari pacar, yang sebenarnya akhirnya lama-lama kontraproduktif juga. Kalau kita terus-menerus tidak selesai dengan diri sendiri, kapan kira-kira siap untuk berkontribusi? Harusnya gimana? Sebenarnya ini udah diulang-ulang sama kita 17 kali setiap hari loh. Ya, ada di Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Sebenarnya ini sebuah statement bahwa kita menghamba sama Allah. Apapun yang Allah pinta, apapun yang Allah tetapkan, itulah yang harus kita jalankan. Hanya orang-orang yang pakainya standar langit, itulah orang yang benar-benar merdeka. Karena dia benar-benar bisa berkontribusi, benar-benar bisa menjalankan alasan eksistensinya dia sebagai manusia, beribadah dan menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Karena khalifah berkaitan erat sama kontribusi, tanpa memikirkan apapun, karena dia hanya memikirkan apa kata Allah tanpa meninggalkan nilai-nilai duniawi. Kemudian poin kedua, kenapa kita nggak selesai sama diri sendiri adalah nggak percaya sama life hacks yang udah Allah kasih. Kita ini tanpa kita sadari, kita tuh sering ngocol banget sama apa yang udah Allah bilang. Padahal ketika di dunia, kita ini makhluk asing loh. Bisa dibilang kita ini alien, karena kita bukan penduduk asli bumi. Nah, buat tinggal di bumi itu susah. Makanya Allah turunkan life guidance-nya, yaitu Al-Quran. Sebenarnya buat selesai sama diri sendiri, itu tuh semuanya Allah udah kasih di Al-Quran. Cuma kita tuh sering ngocol, kita tuh sering gak percaya. Misalnya nih, saat kita lagi galau, kita malah mengobatinya dengan obat yang menurut kita benar. Misal nongkrong atau main. Tapi setelahnya hatinya makin galau. Kalaupun happy, happy-nya hanya sesaat. Kemudian timbul kehampaan. Padahal Allah udah bilang, ketika jiwa kita lagi hampa, manajemen hati kata Allah. Life hacks-nya ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan poin yang terakhir kenapa kita tidak selesai dengan diri sendiri adalah disetir hawa nafsu. Ketika hawa nafsu selalu bisa menguasai diri kita, maka di titik itulah kita nggak selesai-selesai dengan diri. Ada seorang bijak berkata, nafsu itu ibarat bayi. Jika engkau membiarkan dia akan tumbuh dewasa, dia masih suka menyusu. Tapi bila engkau menyapihnya, maka ia akan terbiasa untuk meninggalkannya. Semua tergantung sama kita. Kalau makin sering kita melatih untuk menundukkan hawa nafsu, maka kita akan makin terbiasa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Contohlah ketika kita ingin membeli sesuatu, bedakanlah antara keinginan dengan kebutuhan. Jika kita mampu menundukkan hawa nafsu, jadilah kita orang-orang yang Allah sebut sebagai orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Akhirnya semangat dalam belajar. Akhirnya kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya kita bisa mencapai mimpi-mimpi yang kita tulis. Akhirnya kita bisa berikhtiar bersungguh-sungguh karena tadi kita udah benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, inilah yang Allah sebut dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga-surgaku. Kalau ketiga hal ini sudah bisa kita selesaikan, maka akhirnya sampailah kita untuk siap berkontribusi. Kontribusi adalah alasan eksistensi manusia diciptakan ke dunia. Alasan Allah menciptakan kita ke dunia adalah yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, khalifah fil ard. Yang namanya khalifah itu pasti berkontribusi.
Nggak mungkin orang yang ditugaskan sama Allah untuk membuat bumi ini menjadi nyaman untuk ditempati, diem-diem baik, mager-mageran. Itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya berkontribusi itu adalah hal yang harusnya kita lakukan. Karena itulah alasan Allah menciptakan kita. Nah, tinggal balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau berkontribusi seperti apa? Mau peran yang bagaimana? Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Kira-kira peran terbaik apa yang membuat kita pantas masuk ke surganya Allah? Peran apa yang harus kita lakukan agar kita dapat kumpul bareng Rasulullah? Agar nanti teman-teman kita nongkrong di surga tuh, para sahabat sahabiah. Pernah gak sih mikir kayak gitu? Kira-kira peran apa yang harus kita lakukan di bumi sampai kita nanti di surga dibarenginya sama mereka? Itulah yang dimaksud dengan peran terbaik. Caranya gimana? Caranya harus dijemput. Tapi kadang kita mikir juga loh, kayaknya gak mungkin deh bisa masuk surga Firdaus. Kayaknya gak mungkin bisa banget kumpul sama Rasulullah. Tapi sebenarnya teman-teman, setiap hari itu kita minta 17 kali sehari untuk dikumpulkan bersama mereka. Kita minta 17 kali sehari untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Gak percaya? Ada di Al-Fatihah juga loh. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi, siapa sih sebenarnya orang yang telah diberi nikmat itu? Ternyata ada penjelasannya di Quran Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ketika kita merasa tidak pantas, ketika kita merasa rendah diri, padahal nyatanya setiap hari itu kita selalu optimis karena kita mintanya dibersamakan dengan mereka. Kita selalu punya impian yang tinggi. Apakah kita selalu berikhtiar bersungguh-sungguh untuk menyebut peran itu? Atau kita justru malah santai-santai aja? Kemudian timbul pertanyaan, apakah harus selesai dengan diri sendiri dulu baru kita bisa berkontribusi? Jawabannya enggak, malah enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita menunggu selesai dengan diri sendiri baru berkontribusi, niscaya tidak akan ada manusia di bumi ini yang siap berkontribusi kecuali Rasulullah SAW. Karena cuma Rasulullah doang yang selesai dengan diri sendiri. Jadi yang kita harus lakukan adalah paralel. Sambil kita berjuang untuk selesai dengan diri sendiri, sambil kita mencoba untuk berkontribusi. Jadi pada intinya adalah kedua hal ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Selesai dengan diri sendiri, kemudian siap untuk berkontribusi. Sekian dari Darto. Semoga kita bisa sama-sama jadi orang yang punya kontribusi, yang bisa menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya buat orang banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.